Jadi kita praktekkan itu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Salat Isya, salat fardu Isya akan dibaca oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ayat-ayat yang dibaca sebenarnya oleh Rasulullah SAW biasanya setelah Al-Fatihah itu? Umpamanya di sini ya, kalau kita lihat yang ada dalam hadis-hadis sahih ya, seperti 2 rakaat fajar. Ya, kita kan tadi 2 rakaat fajar. Karena di dalam salat sunat juga kita dianjurkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Tadi kan qabliyah fajar. Maka Rasulullah SAW di sini ada beberapa riwayat, seperti dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah dia solat 2 rakaat fajar itu sangat ringan sekali, singkat sekali. Sampai apa kata Aisyah, hal qara'a fiha bi ummil kitab anda. Sampai saya ragu baca Fatihah, Rasulullah tidak, karena saking cepatnya. Ini berarti Bapak Ibu sekalian, ada kalanya Rasulullah singkat solatnya. Kemudian kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, apa yang beliau baca dalam 2 rakaat fajar, sunat fajar itu? Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW juga dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW membaca setelah Fatihah di rakaat pertama, yaitu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Satu ayat yang dia baca sampai akhir ayat itu. Kemudian di ayat terakhir dia baca qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ini dalam surah Ali Imran sampai pula akhir ayat. Ini adalah dalam Bapak Ibu sekalian kisah ahli kitab. Kemudian juga kadang-kadang dia membaca gantinya falamma ahassa Isa minhumul kufra. Ini juga dalam surah Maryam, 1 ayat saja. Di Rasulullah pilih dalam surat. Artinya apa? Rasulullah membaca ayat setelah Fatihah, sekalipun 1 ayat. Apa ayat yang dipilihnya? Ini terada dari dalam surah Ali Imran. Ini kadang-kadang ini juga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW di rakaat pertama 2 rakaat fajar dia membaca qul ya ayyuhal kafirun setelah Fatihah. Kemudian di rakaat kedua dia baca qul huwallahu ahad. Yang Bapak Ibu amalkan di mana? Kan yang ini kan. Dan itu hadis yang sahih, dan itu adalah hadis dari yang diriwayatkan Ibnu Majah, dan ulama mengatakan ini hadis yang sahih. Hal ini apa yang dibaca oleh Rasulullah di 2 rakaat fajar. Kemudian sholat subuh, apa yang dibaca Rasulullah? Ayat-ayat surat-surat ketika sholat subuh di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka beliau di antaranya beliau membaca kadang-kadang surat Al-Waqi'ah, tapi dia tidak potong. Tahu surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah, sampai nanti ayat terakhir. Sini pernah 1 surat Al-Waqi'ah dibaca? Belum kan? Rasulullah membaca surat Al-Waqi'ah. Kemudian juga Rasulullah membaca kadang-kadang surah Waqi'ah. Yang kedua nanti surah At-Tur. Surah At-Tur ini adalah, coba lihat, itulah bacaan Rasulullah subuh. Kemudian juga Rasulullah pernah membaca surat At-Takwir, iza syamsu kuwirat wa iza nujumu kadarat. Itu hampir 1 halaman lah. Kemudian kadang-kadang Rasulullah juga baca surah Ar-Rum, Alif Lam Mim iza ghulibatur Rum. Ini juga pernah Rasulullah baca surah Ar-Rum, agak panjang sedikit.
Kemudian juga Rasulullah pernah salat subuh baca surat Yasin. Imam kita pernah baca surat Yasin subuh. Sekali-sekali suruh dia baca surat Yasin. Ya kan? Sambil ibu-ibu mengulang surat Yasin kan? Suruh imam baca surat Yasin. Rasulullah SAW kan di dalam hadis-hadis yang sahih, apa ayat-ayat dibaca oleh Rasulullah di dalam surat subuh? Kadang beliau membaca surat Yasin. Di antaranya beliau membaca surat Saffat. Panjang juga itu. Kemudian Rasulullah kadang membaca surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kemudian Rasulullah membaca kalau Jumat surat Sajadah. Kemudian Rasulullah membaca surat Al-Insan. Itu apa namanya Bapak Ibu sekalian, pasang-pasangannya. Paling pendek Rasulullah pernah membaca salat subuh surat Al-Zalzalah. Apa itu Zalzalah? Izazul zilatil ardu zilzalaha. Jadi Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, itu lebih pendek pernah dia baca salat subuh. Cuman salat subuh ini, ketika dia membaca surat Zalzalah itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, rakaat subuh itu rakaat 1 dan rakaat 2, kedua-duanya dibacanya Zalzalah. Rakaat pertama dibacanya Izazul, rakaat kedua juga Izazul. Sehingga sahabat yang meriwayatkan hadis itu, dia berkomentar, pada adri anasiya Rasulullah SAW amqara adzalika amdan. Saya tidak tahu apakah Rasulullah baca subuh itu sengaja atau dia lupa. Kok kedua-duanya Zalzalah. Tentu Bapak Ibu sekalian, barangkali dia ingat dahsyatnya hari kiamat, bukan dibacanya kedua-duanya. Bapak Ibu sekalian, ya barangkali kita Bapak Ibu, kata Rasulullah, sampai melihat pemandangan dahsyatnya terjadi hari kiamat. Salah satu surat yang dibaca, baca surat Zalzalah, baca surat Al-Waqi'ah. Itu sebenarnya surat-surat tadi itu banyak surat-surat yang menggambarkan kondisi terjadinya hari kiamat, seperti Al-Waqi'ah, Al-Mursalat. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian yang Rasulullah baca. Jadi kalau subuh itu kan di sini Bapak Ibu sekalian ada Al-Quran itu dibagi oleh ulama berdasarkan panjangnya. Ada namanya As-Sab'ut Tiwal, 7 surat yang panjang. Seperti yang paling panjang apa surat Al-Quran? Ya, Al-Baqarah. Tapi Al-Baqarah rakaat untuk salat fardu Rasulullah tidak ada diriwayatkan yang setahu saya ya. Tapi dia baca itu dalam salat sunat, khususnya salat malam beliau. Kalau ada nanti dalam surat Baqarah dibacanya dalam surat fardu, itu maksudnya sebagian surat Al-Baqarah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada lagi ayat itu disebut oleh ulama. Jadi ada ayat-ayat mufassal namanya. Jadi dalam Quran itu ada namanya mufassal. Mufassal itu adalah ayatnya pendek-pendek. Kalau Baqarah kan panjang ayatnya kan, satu ayat itu kadang-kadang satu halaman. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah, ayat tentang utang piutang. Tapi kalau ada di dalam Quran itu tidak disebut nanti surat mufassal. Kenapa? Karena ayatnya pendek-pendek. Dan itu terbagi 3 mufassal ini. Yang pertama sekali ada yang panjang suratnya, jadi ayatnya pendek-pendek tapi suratnya panjang. Kemudian ada yang pertengahan, ada yang pendek-pendek. Bapak Ibu sekalian, yang panjang itu dari surat Qaf. Dari surat Qaf itu disebut Tiwal. Qaf, Al-Hujurat,
sampai nanti amma yatasaalun, sampai buruj. Itu dari surat Qaf sampai buruj itu disebut oleh ulama ilmu Al-Quran itu ayat tiwal mufassal. Jadi dia mufassal tapi ayatnya panjang. Yang kedua pertengahan, yaitu sampai mursalat ya. Jadi dari surat Qaf sampai mursalat. Sedangkan pertengahan dari surat amma yatasaalun itu sampai Bapak Ibu sekalian surat wal laili idza yaghsha. Surat al-lail idza yaghsha. Itu disebut awsat. Kemudian yang pendek itu dari wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas. Itu yang paling dikelompok, itu namanya pengelompokan surat-surat Al-Quran. Maka ada namanya pengelompokan dalam mufassal. Mufassal terbagi tiga. Ada mufassal tiwal, ada mufassal awsat, ada mufassal qisar. Yang tiwal ini yang panjang, itu dari surat Qaf sampai nanti surat mursalat sebelum amma yatasaalun. Amma yatasaalun sampai surat wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, itu awsat, pertengahan. Wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas, itu paling pendek, qisar mufassal. Itu yang tiwal mufassal itu yang biasa dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu dalam sholat subuh. Jadi Rasulullah SAW rata-rata, kata ulama, beliau itu dalam hadis-hadis itu diriwayatkan beliau rata-rata subuh itu membaca tiwal mufassal dari surat Qaf sampai wal mursalat. Itulah ayat-ayat yang dibaca oleh beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, ini salat subuh. Sekarang salat zuhur. Apa ayat dibaca beliau setelah surat Al-Fatihah? Dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, kana yaqra fi kulli min ar-rak'ataini qadra 30 ayat. Bahwa beliau kebiasaannya beliau membaca di setiap rakaat pertama itu setelah Fatihah itu lebih kurang 30 ayat. Tapi di sini Bapak Ibu 30 ayat yang pendek-pendek. Wa ahyanan, di antaranya yang dibaca oleh beliau secara khusus surat apa dalam salat zuhur dan asar di rakaat pertama, yaitu surat At-Tariq was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Ini di antara ayat dibaca beliau dalam salat zuhur itu. Di salat zuhur itu tidaklah selalu apa qul ya ayyuhal kafirun atau inna a'tayna. Tapi kalau imam baca was-sama'i wat-tariq, lama sekali imam salat zuhur ini. Itu Rasulullah baca itu. Kemudian juga Rasulullah membaca dalam rakaat, dua rakaat pertama zuhur atau asar, was-sama'i dzatil buruj, surat Al-Buruj. Kadang-kadang beliau juga membaca wal laili idza yaghsha, dan juga surat sepanjang lebih kurang senada dengan itu. Itulah bacaan beliau dalam sholat zuhur dan juga dua rakaat asar. Padahal Bapak Ibu sekalian ya, zaman Rasulullah itu panas, karena masjid Rasulullah kan pelepah korma cuma langsung nembak matahari. Kemudian juga lantai masjid Rasulullah itu panas. Kenapa? Karena sirtu cuma pasir. Pasir itu berdiri sahabat. Ada yang pakai kaki saja, tak ada pakai sandal. Ada yang sholat pakai sandal dan pakai sepatu. Bapak Ibu sekalian mau lihat masjid Rasulullah di zaman Rasulullah yang masih ada sampai sekarang bentuknya, pergi ke negeri namanya Mauritania. Tahu Mauritania? Itu negeri di Afrika sana. Itu Masya Allah, sampai hari ini mereka tuh masih sederhana betul. Jadi kalau kita mau mengenang bagaimana masjid Rasulullah di zaman itu ya, pergilah ke sana, pergi ke kampung-kampungnya itu. Masjid sederhana, maka tidak ada pakai karpet, tidak ada pakai sampai sekarang. Maka masyarakat itu ya pergi ke sana itu kan panas sana itu.
hujan di Arab, negeri juga gersang Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita ke sana, Masya Allah, ingatlah bangunan-bangunannya juga sederhana sekali. Jadi jemaah-jemaah itu pergi tanpa sepatu, tanpa sandal masuk masjid. Kemudian masjid itu pasir saja. Solat mereka semua. Itulah bayangannya masjid. Kemudian ada yang ada atap, ada yang tidak. Baik Bapak Ibu sekalian, tapi Rasulullah SAW baca wasama'i wattariq. Kita sudah ber-AC, Masya Allah, ada AC, ada panas, ada karpet lagi, panjang sedikit, Masya Allah, ribut jemaah. Allahu Akbar, Bapak Ibu sekalian ya. Cocok kita baca panjang-panjang seperti ini. Kemudian bagaimana Rasulullah membaca? Itulah ya ayat-ayat yang dibaca Rasulullah, seperti was-sama'i wat-tariq, kemudian was-sama'i zatil buruj wal laili idza yaghsha. Itulah rata-rata dibaca zuhur dan asar di 2 rakaat pertama setelah Al-Fatihah. Kemudian biasa surat di rakaat pertama lebih panjang daripada surat di rakaat kedua. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara khusus, wa kana yaqra fi salati zuhri fi kulli rak'ah qadra 30 ayat. Ini juga hadis yang tadi kita bacakan. Setiap salat rakaat dia membaca 30 ayat. Sedangkan di 2 rakaat terakhir itu beliau lebih pendek solatnya. Wa rubama iktasara fihi ma 'alal Fatihah. Barangkali, ini dalam hadis ini diriwayatkan Muslim, di 2 rakaat terakhir daripada salat zuhur dan asar beliau hanya membaca surat Al-Fatihah. Baik, itu salat zuhur dan asar. Salat maghrib, apa biasa yang beliau baca? Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang salat maghrib kana yaqra bi qisalis suwar ahyanan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau salat maghrib beliau itu membaca surat-surat pendek. Tapi kadang-kadang beliau juga baca yang tiwal mufassal wa awsatuhu. Tapi kadang-kadang mengapa? Pernah beliau salat maghrib itu dibacanya surat At-Tur. Pernah juga beliau membaca surat Al-Mursalat dalam salat maghrib. Ini Rawahul Bukhari, itu dalam salat dalam Sahih Bukhari. Dan pernah juga beliau di salat maghrib sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani, surat Al-Anfal beliau baca. Barangkali ada munasabah ya Bapak Ibu. Anfal ini kan tentang perang. Mungkin dalam kondisi perang, mungkin dia lagi ingin mengingatkan, menimbulkan semangat jemaah. Bapak Ibu kalau baca surat Anfal itu Bapak mengerti itu hidup semangat perang itu dalam diri kita. Mana ayat itu? Saya pernah sholat di Eropa, ketika itu di Prancis. Jadi, Masya Allah, imam itu suaranya bagus sekali. Saya sholat subuh di situ, dibaca surat Anfal. Sampai itu Masya Allah, luar biasa. Terbawa kita oleh mana itu. Dahsyat surat itu. Kadang-kadang kita kan baca surat, kita baca, kadang-kadang tidak ngeh gitu ya terhadap makna-maknanya. Tapi ada saat-saat hati lagi terbuka, pikiran lagi terang, kemudian kita fokus, Masya Allah, ayat itu bagaimana menyegarkan hati nurani itu, Masya Allah. Ibu sekalian, saya terkesan betul lah saya sholat itu, dibacanya surat Al-Anfal itu. Kayak ingat saya ini, memang kenapa Rasulullah kok sampai surat Al-Anfal dibaca sholat maghrib? Barangkali dalam kondisi Bapak Ibu itu mendorong, karena Rasulullah itu kan ketika dia di Madinah hidupnya penuh dengan perang. Dia perang bukan dia menyerang, dia diserang. Dan Rasulullah menyerang, mereka yang menyerang.
perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, kan mereka datang ke Madinah menyerang menghabiskan Rasulullah, sehingga Rasulullah sibuk selalu mempersiapkan diri untuk mempertahankan diri dan melawan mereka-mereka yang musyrik. Tapi ketika beliau di Mekah, kan ada perang di Mekah kan, ada beliau menjalankan, beliau yang diazab oleh orang kafir Quraisy. Azab beliau, azab sahabat, dimaki, disiksa, ada yang dibunuh. Pergi beliau meninggalkan Mekah, dicari lagi. Wow, itulah gawatnya orang musyrik itu ya. Bapak Ibu sekalian, ini salat maghrib. Kadang-kadang beliau kalau dalam keadaan safar salat maghrib, kadang dia membaca salah satunya yang pendek-pendek itu dia baca wattini waz zaitun. Wattini waz zaitun itu salah satu ayat yang dibaca juga oleh Rasulullah SAW dalam salat maghrib. Kemudian kalau sunat maghrib, kan ada kita salat sunat yang disunatkan maghrib adalah ba'diyah, ya, yang muakkad, rawatib. Apa dibaca dalam sunat maghrib, ba'diyah maghrib itu? Maka di sini Rasulullah SAW kana yaqra fi sunnatil maghrib al-ba'diyah qul ya ayyuhal kafirun fil ula wa qul huwallahu ahad fis tsaniyah. Ini hadis riwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. Artinya apa? Rasulullah SAW dalam sunat 2 rakaat setelah maghrib beliau membaca di rakaat pertama Fatihah dan qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua yaitu Fatihah dan qul huwallahu ahad. Ini Bapak Ibu, jadi kita praktekkan itu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Salat Isya, salat fardu Isya akan dibaca oleh beliau. Kana yaqra fi rak'atainil ulayaini min wasatil mufassal. Jadi beliau kalau salat Isya di 2 rakaat pertama beliau membaca pertengahan mufassal. Kan mufassal tadi kan ada 3. Mufassal itu surat yang ayatnya pendek-pendek, kan ada. Kadang satu baris itu 2 ayat. Tapi kalau surat panjang itu surat Baqarah 1 halaman satu ayat, beda itu. Maka kalau ayat pendek-pendek itu namanya mufassal. Tapi suratnya ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang menengah. Maka dibagi oleh ulama pengelompokan itu kepada 3. Tiwalul mufassal yang panjang itu dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Yang kedua yaitu awsat, pertengahan. Itu dari surat Amma yatasaalun sampai nanti wallaili idza yaghsha. Kalau salat Isya beliau membaca biasanya di dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, apa biasanya beliau membaca di 2 rakaat pertama wasat mufassal, berarti dari amma yatasaalun sampai wallaili idza yaghsha. Itulah di antara ayat yang dibaca oleh beliau. Kadang-kadang apa di antara ayat secara khusus yang dia baca, yaitu salat Isya wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Itu biasa beliau baca di surat Isya. Kemudian beliau juga kadang membaca idzas samaa'un syaqqat. Itu salah satu surat membaca setelah Fatihah, rawahul Bukhari. Kemudian kadang-kadang kalau dalam musafir, kalau musafir katanya salat Isya itu dia baca cuma wattini waz zaitun. Kan kalau musafir kan Bapak Ibu sekalian kan lagi capek itu ya, mempertimbangkan jemaah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini bentuk-bentuk ayat dan surat yang dibaca di dalam salat beliau. Tinggal sekarang salat malam, yaitu salat tahajud beliau. Maka di sini karena sallallahu alaihi wasallam rubbama yajhar bil qira'ah wa rubbama asar. Bagaimana sifat salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah kalau salat malam kadang-kadang dia menjahar bacaan, kadang-kadang dia mensir. Jadi Bapak Ibu nanti kalau tahajud boleh menjahar,
boleh mensir. Karena sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, tidak selalu Rasulullah menjahar dalam solat malam. Rubbama yajhar wa rubbama asar. Kadang-kadang dia menjahar, kadang-kadang dia mensirkan bacaannya. Kemudian juga dalam solat malam, ini sifat solat malam ini lebih fleksibel. Kadang-kadang dia memendekkan bacaannya. Berarti 11 rakaat itu pendeknya. Kadang-kadang dia panjang. Maka cerita tentang solat malam Rasulullah panjang itu tidak selalu melihat kondisi. Bapak Ibu sekalian, maka kita jangan nanti, wah kalau saya solat malam harus panjang, kalau tidak akan panjang tidur aja. Itu salah itu. Bapak Ibu sekalian, dia kondisi. Yang penting kalau pendek bisa pendek, sudah. Jangan sampai tidak solat sama sekali. Ini ya. Jadi kadang-kadang beliau pendekkan bacaannya, kadang-kadang beliau panjangkan, dan kadang-kadang beliau terlalu panjang solatnya. Wa yutilu wa yubaligh fi idalatiha ahyanan. Kadang-kadang beliau sangat panjang bacaannya. Ibnu Mas'ud berkata, ini menceritakan, "Shallaitu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in. Qila wa ma hamamta? Qala hamamtu an aquda wa adhurun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi pernah aku satu malam, ini makin panjangnya salat Rasulullah. Satu malam saya pernah ikut Rasulullah SAW salat, berdiri di belakang beliau. Sampai kena saking panjangnya, saya kepengen berniat yang tidak baik. Jadi dia ceritakan kepada sahabat lain, sampai aku berniat tidak baik. Apa yang tidak baik yang kamu niatkan itu? Kata temannya, apa yang kamu niatkan tidak baik? Saya pengen duduk atau saya pengen kabur. Saya tinggalkan Rasulullah. Kenapa? Karena terlalu panjang. Wa azraqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zalik min siddati qiyami. Itu kena terlalu panjang berdirinya. Bapak Ibu sekalian, ini hadis Ibnu Mas'ud. Jadi kadang-kadang terlalu, jadi itu kadang sekali Bapak Ibu sekalian terlalu panjang. Jadi tidak, itu menjadi kebiasaan tiap malam, tidak begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Huzaifah bin Yaman juga menceritakan. Huzaifah bin Yaman menceritakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata laila." Pernah aku salat malam bersama Nabi. Fattatahal Baqarah. Maka rakaat pertama dia mulai setelah Fatihah membaca surat Al-Baqarah. Faqultu yarka' indal mi'ah. Dalam hati saya bilang, mudah-mudahan Nabi habis 100 ayat surah Baqarah rukuk dia. Lewat katanya 100 ayat Rasulullah tidak rukuk. Summa madha. Rasulullah tetap melanjutkan bacaannya. Yusalli biha fi rak'ataini. Famadha faqultu yarka'. Maka dia terus sampai surat Ali Imran, surat An-Nisa. Bapak Ibu sekalian, kemudian apa lagi? Yaqra' mutarassilan. Dia baca pula dengan agak pelan. Mutarassilan itu agak pelan, tidak cepat. Apabila dia lewat satu ayat tentang tasbih, dia bertasbih. Apabila lewat ayat tentang permohonan, dia memohon. Apabila lewat ayat tentang ta'awuz, berlindung, dia berlindung. Begitulah Bapak Ibu sekalian. Wa qara'a lailatan wa huwa marid. Dan bahkan pernah Rasulullah dia sakit dan dia membaca bisab'it tiwal, yaitu 7 surat yang panjang. Ini rawahul Hakim. Bapak Ibu sekalian, ini gambaran beliau salat malam beliau. Tapi ingat tadi, kadang-kadang beliau panjang, kadang-kadang pendek. Berarti sesuai dengan kondisi situasi. Tapi jangan ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian, wa kana ahyanan yaqra' fi kulli rak'ah bi surah minha. Wa kana yaqra' ahyanan fi kulli rak'ah qadra 50 ayat atau aksar. Wa taratan yaqra' qadra. Coba ini juga salat malam Rasulullah. Surat apa dibaca beliau? Kadang-kadang beliau membaca surat yang ada 50 ayat.
Tidak selalu Muqarrab, karena 50 ayat. Kadang-kadang beliau membaca surat Al-Muzammil dalam salat malamnya. Kadang-kadang beliau membaca surat Bani Israil, kana yaqra fi kulli laila bi Bani Israil. Jadi ada kadang-kadang beberapa malam beliau baca surat Bani Israil, Al-Isra. Kalau Isra itu lebih kurang Bapak Ibu sekalian tak sampai 1 juz. Kemudian juga surat Az-Zumar. Aisyah menceritakan qalat la a'lam anna Rasul qara'a al-Quran kullahu fi lailah. Tapi saya tidak tahu, kata Aisyah, bahwa Rasulullah membaca Al-Quran dalam salat malamnya 1 malam seluruh Quran. Itu saya tidak tahu. Wala qama lailatan hatta as-sabah. Saya juga tidak pernah mengetahui bahwa Rasulullah qiyamul lail sampai pagi. Dan saya tidak mengetahui bahwa Rasulullah puasa 1 bulan full kecuali bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW itu dalam mengkhatamkan Quran, beliau rata-rata kana sallallahu alaihi wasallam la yaqra al-Quran fi aqall min 3. Artinya paling apa itu Rasulullah itu menamatkan Al-Quran 3 malam. Berarti 1 khatam 3 malam. Wa ma kana sallallahu yusalli al-laila kullahu. Dan diri Rasulullah SAW tidak juga melakukan dengan Quran itu salat malam seluruhnya. Rawahu Muslim. Kemudian beliau juga mengatakan wa kana yaqulu sallallahu man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi 100 ayatin kutiba minal qanitin wa man qama bi 1000 ayat kutiba minal muqaddirin. Ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengirimkan membaca Al-Quran. Jadi kalau minimal ya 10 ayat setiap hari, supaya kita tidak ditulis oleh Allah dari orang-orang ghafil, orang-orang lalai. Siapa membaca atau membawa salat dengan membaca 100 ayat, ditulis minal qanitin wa qumu lillahi qanitin. Siapa yang berqiyamul lail membaca 1000 ayat, maka dia ditulis minal muqantirin, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Daud. Terakhir Bapak Ibu sekalian, salat witir. Ya, ada beberapa salat witir apa dibaca? Di rakaat pertama beliau membaca Sabbihis marabbikal a'la setelah Fatihah. Di rakaat kedua baca setelah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat ketiga beliau baca qul huwallahu ahad. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kemudian, tapi Pak Ustaz, di witir itu tambah setelah qul huwallah kita baca juga qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu ada dasarnya, itu ada. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Hakim dengan hadis yang sahih, dengan sanad yang sahih. Jadi kadang-kadang Rasulullah hanya membaca surat witir itu di rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Kadang ditambahnya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jangan pula nanti dibilang tidak ada pula dasar. Itu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Aisyah. Wa marratan qara'a sallallahu fi raqatil witir bi mi'at ayah minan nisa. Tapi kadang-kadang salat witir rakaat pertama beliau baca 100 ayat dalam surah An-Nisa. Berarti kan variasi. Surah An-Nisa itu kan panjang kan? Dia ambil 100 ayat. Itu di rakaat pertama. Salat Jumat, apa yang beliau baca? Rasulullah SAW di dalam salat Jumat rakaat pertama membaca Sabbihis marabbikal a'la. Itu. Rakaat kedua hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu rata-rata itu. Kemudian kadang-kadang beliau membaca juga di rakaat pertama surat Jum'ah. Ya kan, surat Jumat. Kemudian di rakaat kedua surat Al-Munafiqun. Kadang ganti surat Al-Munafiqun, dia baca hal ataka hadisul ghasyiyah. Salat hari raya. Salat hari raya rakaat pertama setelah Fatihah Sabbihis
rabbikal a'la. Rakaat kedua, hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini semua dalam Sahih Muslim. Kemudian ada lagi Rasulullah kadang-kadang membaca di dalam Idul Fitri, Idul Adha, di rakaat pertama membaca surat Qaf, yaitu Qaf wal Qur'anil Majid. Sedangkan rakaat kedua baca surat Al-Qamah. Bapak Ibu sekalian, ini ya tentang bacaan-bacaan Rasulullah SAW secara khusus. Berarti bacaan itu fleksibel ya. Kadang beliau baca ini, kadang beliau baca ini. Berarti tidak tertentu. Cuma kadang-kadang dia banyak baca di dalam salat itu surat apa? Seperti dalam witir tadi itu rata-rata ya. Sabbihis, kemudian qul ya ayyuhal kafirun, kemudian qul huwallahu, itu rata-rata. Jarang beliau baca yang lain. Kadang-kadang tadi pernah membaca surah An-Nisa 100 ayat. Bapak Ibu sekalian, kena waktu juga yang misalkan kita dapat saya sampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian besok kita Bapak Ibu menjelaskan tentang masalah takbirul intiqal. Takbiratul intiqal dan mengangkat tangan. Tahu takbirul intiqal? Setiap berpindah dari rukun ke rukun membaca takbir. Kemudian disertai dengan mengangkat tangan. Di mana kita mengangkat tangan, di mana tidak mengangkat tangan. Kemudian berapa jumlah takbir intiqal yang kita baca setiap salat. Itu dapat saya sampaikan. Aku ya. Menyelipkan doa di setelah amin. Ya. Ada menyelipkan doa sebelum mengucapkan amin itu ya, apakah itu? Ya. Itu kemarin itu adalah fatwa dalam mazhab Syafi'i. Jadi mereka kena situ amin ada doanya. Maka apakah boleh kita menambah doa? Maka kemarin sebagian kitab-kitab Syafi'iyah. Tapi ada dasar hadisnya. Tak ada, itu jadi masalah. Maka kalau seandainya, maka yang lain kalau yang ketat ini bid'ah ini katanya. Karena tidak ada. Cuman oleh Syafi'iyah karena di situ doa, maka tak ada masalah katanya. Ya, mustajab katanya. Maka didoakan untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kan ada beberapa doa kemarin mereka ajarkan. Insyaallah. Jadi kalau ada yang mengamalkan jangan pula terlalu, karena ada dasarnya. Ada fatwa ulama dalam kitab-kitab Syafi'iyah khususnya yang mutaakhir. Tapi lebih baik kalau seandainya apalagi kalau kita imam, untuk kita ajarkan pula apa nanti antum bisa menjadi heboh ya jamaah ya. Ya masih mengamalkan ya silakan. Ya baik Bapak Ibu sekalian, itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf kekurangan, terima kasih segala perhatian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.